Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Faisal Abdullah dari jurusan Sistem Informasi tahun 2021 dengan NIM 21101120007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asesmen saya di mata kuliah rancangan perangkat lunak. Gede gak ini? Bayangin. Pertama di sini ada dasar isi. Yang pertama adalah siklus pengembangan software. Kedua, ada jelaskan kenapa metode agile dipakai dalam pengembangan software di studi kasus tiap tim. Ketiga, jelaskan pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Yang terakhir, jelaskan cara melakukan studi kasus kelayakan berdasarkan sisi teknis keekonomian dan organisasi dengan contoh sesuai studi kasus masing-masing. Pertama, masuk di siklus pembagian software, siklus pengembangan software. Pertama ada analisis kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan manajemen kosan, interaksi dengan pemilik kosan dan calon penyewa. Kedua, ada perencanaan menetapkan tujuan cakupan dan alokasi sumber daya, penjadwalan pengembangan. Ketiga, ada desain sistem, yaitu rancang arsitektur perangkat lunak dan antarmuka pengguna, dan desain basis data. Yang keempat ada implementasi, yaitu penulisan kode sumber dan integrasi komponen perangkat lunak. Yang kelima ada pengujian, yaitu verifikasi fungsi dan identifikasi bug. Nah, yang keenam penggunaan awal, implementasi perangkat lunak dalam operasi kosan dan pelatihan pengguna. Yang ketujuh pemeliharaan dan peningkatan, yaitu pemeliharaan rutin serta pengembangan lebih lanjut. Yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan berkelanjutan yang isinya adalah terus menganalisis kinerja dan fokus pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, pertama ada analisis kebutuhan. Jadi kita menganalisis apa kebutuhan dari customer kita. Yang kedua, perencanaan. Di sini kita memperencanakan semua tujuan, cakupan, dan alokasi sumber daya serta menjadwalkan pengembangan. Ketiga, desain sistem, kita harus mendesain sistem perangkat lunak yang akan kita buat. Yang keempat adalah mengimplementasikan perangkat lunak. Yang kelima, pengujian, yaitu berupa prototype. Yang keenam, penggunaan awal, dan penggunaan awal adalah user testing pada prototype. Yang ketujuh, pemeliharaan, dan yang kedelapan adalah evaluasi, itu tahap selanjutnya setelah melakukan user testing pada prototype. Selanjutnya, kenapa metode agile dipakai dalam pengembangan software di studi kasus setiap tim? Studi kasus tim menggunakan metode agile untuk pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan fleksibilitas, kolaborasi yang lebih baik, pengembangan iteratif, peningkatan kualitas transparansi, pemecahan masalah yang cepat, kepuasan pengguna yang lebih tinggi, dan pengukuran kinerja yang jelas. Dalam konteks tim, metode agile memungkinkan anggota tim bekerja sama untuk merespon perubahan dengan cepat dan memastikan kualitas perangkat lunak. Agile cocok untuk mengatasi tantangan pengembangan perangkat lunak tim karena keunggulannya. Nah, kenapa studi kelayakan itu penting? Studi kelayakan atau feasibility study adalah tahap awal yang sangat penting dalam merancangkan pengembangan perangkat lunak. Studi kelayakan membantu dalam mengevaluasi apakah suatu proyek perangkat lunak layak untuk diteruskan. Ini melibatkan analisis secara komprehensif terhadap berbagai aspek proyek, termasuk ekonomis, teknis, operasional, dan jadwal. Jadi dari studi kelayakan ini kita belajar apakah software kita ini memenuhi dari aspek proyek, ekonomi, teknis, operasional, dan jadwal. Apabila semuanya sudah tercangkup, semuanya sudah memasuki kriteria, maka sudah dinyatakan layak untuk dikatakan sebagai software. Nah, cara melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan dalam konteks pembuatan software manajemen kosan melibatkan tiga aspek penting, sisi teknis, sisi ekonomis, dan sisi organisasi. Yang pertama, sisi teknis, melibatkan evaluasi teknologi yang diperlukan, kemampuan tim pengembang, dan kemungkinan integrasi dengan sistem lain. Nah, yang kedua, di sini ada sisi ekonomi, mencakup perhitungan biaya dan perkiraan keuntungan, termasuk perhitungan ROI, untuk memastikan bahwa proyek memiliki nilai ekonomis yang jelas. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu sisi organisasi, melibatkan pemahaman organisasi, pengaruh terhadap operasi yang ada, dan pematuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Hasil studi kelayakan akan membantu dalam menentukan apakah proyek perangkat lunak manajemen kosan layak untuk dilanjutkan atau tidak.
serta memberikan dasar yang kokoh untuk perencanaan dan implementasi proyek. Jadi di sini kita belajar dari sisi teknis, ekonomi, dan organisasi. Apabila ketiganya sudah memenuhi persyaratan atau kelayakan minimum, nah, maka suatu studi kasus sudah bisa dikatakan layak. Dan terima kasih, mohon maaf apabila banyak kurang dari penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.